Kalem dak ngora, tahan. Aki boro-boro bisa ngelawan, mau kentut aja sudah gak kuat. Aki-aki jahanam, lantas suara barusan apaan, Ngen? Mending tolongin Aki aja sini, nanti Aki kasih kekuatan super. Kalau kekuatan petir Zeus mah boleh lah Ki, deal nih, saya bantuin. On from. Do what? Sometimes I remember it wasn't like this. How is this possible? Why is there a tree in the middle of the road? Oh my god! Take it down! Given the arrangement, Sheriff, you don't come here. Came to see my son. What is that? A faraway tree. It works for people too. Really? Watch. I hear their voices. No! Where are we going? Find our way home. More than that. Cheers! The game's gonna be called Where Does the Light Come From? You don't think the towers can work? You guys. It's working. We got a signal! Be digging that hole, Jim. What the fuck? I'll follow behind. Halo gengs, apa kabarnya nih kalian para pecinta lutung kasarung? Karena kali ini AB Channel akan melanjutkan serial From season keduanya, masih bercerita tentang sekelompok orang yang kasarung hingga season pertama usai. Jangankan tanda-tanda akan menemukan jalan keluar, justru keadaan malah semakin kacau. Lalu seperti apa tuh cena kisahnya di season 2 ini? Apakah mereka akan berhasil keluar atau kembali menggantung lanjut ke season 3? Daripada kalian penasaran jadi pengen beli sarung, tapi sebelum itu seperti biasa buat kalian yang suka dengan review dari AB Channel, supaya di sehubrek dulu like komennya, dan yang selalu stay nontonin terus tiap AB Channel update, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian semua panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah serta sehat selalu. Oke lah, kita geder aja langsung ke filmnya. Diawali dengan si Boyd yang berusaha untuk keluar dari lubang tersebut. Kondisi buruk yang sedang dialaminya membuat usaha si Boyd gagal dan hanya bisa cocorowokan tidak jelas. Sedangkan ini yang terjadi ketika bis baru sampai ke kota. Terlihat seorang pria, dia bernama Elgin, yang ketika dia bentak langsung minta supaya bis diberhentikan. No. Stop the bus! Kalem atuh mang, santuy cuy. Si Elgin yang olap dan rese, akhirnya bis tersebut pun berhenti tepat di depan resto. Scene berpindah ke rumah koloni yang terkena dampak dari eksperimen. Dengan secara tiba-tiba lampu-lampu yang terhubung ke radio semua pecah. Namun bukan itu yang membuat mereka tercengang, melainkan sebuah bis yang terparkir di halaman resto. Donna! What? There is a bus parked outside the diner! Sudah mah sedang diriwehin, ditambah riweh lagi sama kedatangan bis. Jadinya teh paciweh. Sementara si Tabi dan si Victor, mereka sedang mencari jalan keluar dari gua tersebut, di mana si Victor nyuruh si Tabi supaya Jempe tidak berisik karena takut mereka semua terbangun. Siapakah mereka itu, gengs? Faktanya gua inilah yang si para uka-uka tempati ketika siang hari untuk molor. Oh my god. Scene berpindah ke si Jim yang sudah berada di rumahnya. Jadi si Jim juga belum tahu ya gengs akan kedatangan bis ini. Mendapati lubang sudah tertutup puing, si Jim nyuruh si Julie untuk mencari bantuan. Di luar sana sendiri, si Donna dan Reng-Rengan yang baru sampai langsung menjamu mereka supaya tenang terlebih dahulu sebelum memberitahu situasi yang sebenarnya terjadi. I'm going too. No, okay. They can't focus on your mom. Si Jim mendapat bantuan dari si pemilik bar. Alangkah terkejutnya si Jim ketika kedua orang ini mengatakan kalau mereka dari bis yang baru tiba. Si pemilik bar juga melihat keanehan dengan runtuhnya lantai atas hanya tepat di atas lubang saja. Kembali ke si Boyd. Saat sedang ngutruk, si Boyd mendengar suara dari atas. Dia berkata akan membantu asalkan si Boyd juga harus berjanji akan membantunya, seraya menurunkan seutas tali tambang supaya si Boyd bisa lebih mudah untuk memanjat. Okay. Scene beralih lagi ke rumah koloni. Si Jade kembali berhalusinasi dengan melihat simbol itu lagi dan satu boneka mirip-mirip yang di film Magic asana tehnya. Bagoy teh harus ngopi dulu sambil ngudud, ini mah gak akan bener.
Saat sedang udud, si Ethan menghampirinya menceramahi si Jade kalau udud itu tidak sehat, tapi si Jade tidak peduli itu, hanya kepikiran simbol dan bertanya tentang kamar si Victor. Do you know which room is his? Jadi si Jade yang waktu itu di gudang ortunya si Kenny Thea, gengs, nemu foto si Victor bocil bersama seseorang di dalam buku yang bergambarkan simbol. Si Jade bermaksud mau mencari petunjuk di kamar si Victor, malah ngambil beberapa barang di sana karena si Jade pikir si Victor sudah almarhum dan tak akan pernah bertemu lagi. Kembali ke si Tabi dan si Victor, terlihat beberapa uka-uka yang sedang have a nice dream, namun sedikit terjadi drama ketika si Victor melihat boneka yang sama dilihat si Jade tadi, seraya nyempot ketakutan sementara si Tabi sendiri tidak tahu harus mengambil jalan mana di pertigaan ini. Victor, which way? Si Donna yang sedang menjelaskan berada di mana dan tempat apa ini pada si sopir bis. Di sisi lain, si Jim dan Reng-Rengan masih berusaha untuk menyingkirkan puing. Si Jim melihat ada semacam ruangan di bawah. Jika si Tabi bisa sampai ke sana, kemungkinan dia akan selamat. Dan si Elgin yang sudah turun semunga hulang terasa hulu sedikit pusing diikuti dengan kejang-kejang yang secara bersamaan rumah si Jim tiba-tiba ambruk. Ruwet kalau kata Pak Presiden mah, jadi setiap orang yang mengalami kejang dari yang sudah-sudah itu pasti memiliki kelebihan, tapi gimana nasib mereka yang tertimbun bangunan, gengs? Alhamdulillahnya satu orang berhasil keluar, sementara si Jim, si pemilik bar dan satu lagi mereka semua masih hidup namun tidak bisa bergerak karena tergencet bangunan. Si Victor akhirnya mau melanjutkan perjalanan, tapi si Tabi menemukan ada seorang yang entah siapa itu, tapi dia sedang bermain boy-boyan. Dan beberapa uka-uka yang di sana pun akhirnya terbangun. Si Tabi melihat ada air semu mengalir, dia pun memutuskan untuk mengambil jalan tersebut dan bisa keluar dari sana dengan selamat. Go! Ternyata mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Jadi ini sahabatnya si Christy, geng. Saking bestinya mereka sampai bertemu di kota gaib ini. Namun di sisi lain evakuasi terpaksa harus dihentikan. Sulitnya medan karena mereka tidak bisa sagawaya, harus dilakukan secara pelan-pelan supaya tidak menyakiti mereka yang terjepit, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sementara beberapa jam lagi hari akan mulai poek. Dengan berlandaskan teori sebelum menemukan Aljima, mereka akan bermalam di sana dengan ditutupi kain. Alright, everyone on, right now. We're leaving. Tapi si sopir bis yang tidak percaya dengan penjelasan si Donna tadi memperkeruh keadaan dengan menyalakan bis, nyuruh penumpangnya supaya naik karena akan melanjutkan perjalanan. Pusing-pusing si Donna nembak ban bis supaya mereka tidak bisa pergi, membuat situasi semakin kacau dengan beberapa orang yang melarikan diri karena ketakutan. We have to get inside. Let's go. Come on, please. Salahnya si Boy pergi di saat yang tidak tepat ya, gengs. Tapi siapa yang tahu sih akan kedatangan bis ini, sementara yang lainnya mau nurut dan masuk kembali ke resto. Si Boyd akhirnya bisa keluar dari sana, dan yang berbicara dengannya tadi, dia ternyata seorang pria yang sepertinya sudah berada lama di rantai di sana. Siapa cenah aki-aki eta, gengs? Kok bisa dia lemparin tali ke si Boyd? Kalem dak ngora. Tahan, Aki boro-boro bisa ngelawan, mau kentut aja sudah gak kuat. Aki-aki jahanam, lantas suara barusan apaan, Ngen? Mending tolongin Aki aja sini, nanti Aki kasih kekuatan super. Kalau kekuatan petir Zeus mah boleh lah Ki, deal nih, saya bantuin. Usut punya usut, ternyata si Aki ini juga berasal dari kota. Dia mengira kalau kota adalah bagian terburuk, tapi faktanya tempat ini lebih buruk dan mengerikan lagi. Si Aki waktu itu persis seperti si Boyd masuk ke dalam pohon dan terjepit, namun bedanya dia tidak ada yang menolong sampai tertangkap oleh mereka dan berakhir seperti sekarang ini. How much further to town?
Kembali ke si Tabi yang kapoekan di hutan, tapi si Victor untungnya punya satu apartemen di sana yang terbuat dari kontainer dan sesekali si Victor suka kesini sendirian dikarenakan tidak memiliki aljimah. Cara satu-satunya supaya aman adalah dengan diam tidak berisik atau melakukan hal-hal yang dapat memancing si uka-uka datang. Sementara di resto, mereka semua sangat riweuh karena ini malam pertama buat mereka yang baru datang. Di sisi lainnya, si Jim dan si pemilik bar mencoba untuk tenang dan tidak berisik, tapi tidak dengan orang baru yang juga baru tersadar. Dia belum paham seraya emak-emaan karena kesakitan tergencet mencoba ditenangkan si pemilik bar karena posisi dia yang lebih dekat dengannya. My name's Brick. Okay, you gotta calm down, buddy. Kekacauan semakin memuncak di mana ada satu orang yang toksik. Dia merasa kalau dirinya sedang diprank seraya nyandra si Kenny supaya membiarkan dirinya dan rombongan yang lainnya untuk keluar. Tapi untungnya dapat teralihkan oleh suara ketukan jendela. Kembali ke si Boyd, demi kekuatan petir, si Boyd pun akhirnya bisa melepaskan satu rantai. Anehnya, si Aki bisa tahu tentang si Abby istri si Boyd dan seperti ada makhluk yang hidup di lengan si Aki-Aki. Almost there. Musik apa sih gengs itu? Dan ketika musiknya berhenti, tak tiba-tiba My blood is your blood now. apakah itu cara si Aki memberikan kekuatan petir Zeus? Tapi si Akinya juga langsung modar, geng. Si Boyd ngambil satu obor bermaksud untuk meneranginya saat akan mencari jalan keluar. Scene berpindah pada dua sejoli yang merkadawang. Mereka salah sebagian dari yang tadi kabur dan memilih untuk berdiam diri di bis. Si Uka-Uka melihat pintu bis terbuka. Dia sebenarnya tidak ada niatan sama sekali untuk memangsa, hanya sekedar mau memobilan saja. Liar pan benar-benar aneh dan setelah si Uka-Uka menyalakan lampu, barulah mereka ketahuan. Hong Sia. Thank God we heard the screaming. Fuck you. Si Boyd yang tadi sedang ngejar anjing malah pasang rok dengan Uka-Uka yang sedang menuju ke kota. Obor sudah mati juga dibawa-bawa terus, jawab berat tina besi. Sedangkan si Victor, dia sedang kokoreh mencari camilan sekedar untuk mengganjal perut. Nih, makan yang ada aja daripada nanti kena mah. Tapi saat mereka sedang ngemil, tiba-tiba Goblin teh si Boyd yang datang diikuti oleh si Elgin yang sedang dikejar Uka-Uka. Meskipun mereka tidak kenal, tapi si Elgin yang bisa berlari saja sudah cukup membuktikan kalau dia bukanlah Uka-Uka. Beruntungnya lagi, si Boyd membawa aljimah yang pasti akan membuat mereka aman di sana. Si Boyd yang tidak tahu kedatangan bis pun dibuat kaget terheran-heran setelah si Elgin mengatakannya. Who's on the bus? Kembali ke si Jim, si orang baru masih terus saja rese meskipun sudah diperingatkan berkali-kali. Usut punya usut, dia sedang sekarat dan meninggoy di sana. Tapi yang terjadi, dikira akan aman setelah dia meninggoy, tapi nyatanya keberadaan mereka keburu terdetek. Suwe sih asli menjelang ajal aja ngerugiin orang si Bebel. Singkat cerita, hari pun telah caang kembali. Si Julie yang khawatir pada ayahnya langsung bergegas keluar. Terlihat mayat si tukang bar yang sudah
Si Boyd menanyakan jumlah orang yang di bis, tapi si Elgin tidak tahu pasti, sekitaran 20-25an lah. Menceritakan si Donna juga yang mencegah mereka pergi, namun keadaan jadi kacau setelah satu rumah tepat di samping restoran runtuh. Hal itu membuat si Tabi hariwang dan ngabret menuju kota. Tapi apa yang terjadi dengan si Boyd? Apakah kekuatan petir Zeus sudah dia dapatkan? Atau apa itu sebuah kutukan, gengs? Kateuing atau Singkat cerita, si Boyd sudah berada di kantor Sarip. Nya kan, makanya jangan suka minta yang aneh-aneh. Kekuatan petir, jurus gacor nyepin, gak ada itu Boyd, gak ada dalam rumus mereka. Tapi apakah gelar Sarip akan kembali diambil alih si Boyd? Seharusnya iya sih. Scene beralih ke si Tabi yang sudah berada di klinik. Untuk menemui si Jim yang terluka parah, si Tabi menceritakan kalau kabelnya ngagapui begitu saja. Dikarenakan pembicaraan ini akan panjang, si Jim minta si Tabi untuk mengurus anak-anak terlebih dahulu, karena kapan terakhir mereka makan saja tidak ingat. Seraya akan ngajak anak-anak untuk pergi ke resto. Sedangkan di depan resto itu sendiri, kembali terjadi ketegangan antara si Donna dan si Amang ini. Siapa sih nama orang ini belum keceritakan. Heuras beheng pisan, tapi tidak lama dari itu untungnya si Boyd datang dan memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Sarip di sini. Si Donna menjelaskan kalau kita sedang tidak sepaham dengan aturan kota tentang warga sipil yang dilarang memiliki senjata. Karena si Boyd sudah jadi Sarip lagi, maka kita akan kembali panggil dia dengan Sarip ya gengs. Bertindak setegas mungkin, memberi pilihan pada si Amang ini. Dengarkan kata-kata si Donna, pergi ke rumah koloni dan patuhi semua aturan yang ada, atau pergi ke hutan buat kehidupan di sana dengan senjata-senjata yang kau miliki dan aturan yang kau inginkan. Ngeper pan digituin mah. That's a good choice. Setelah semua orang yang dari bis pergi ke rumah koloni, si Tabi dan anak-anak sudah berada di resto untuk makan. Saat sedang makan, si Ethan ingin bertemu dengan si Victor karena waktu itu sempat masuk ke kamarnya dengan si Jade, hanya mau meminta maaf karena si Ethan tahu kalau si Victor pasti tidak akan menyukainya. Tapi ada hal lain yang dipikirkan si Tabi, yaitu di mana kita akan tinggal. Si Tabi menghampiri ibu si Kenny, minta izin untuk melihat gudangnya. Siapa tahu ada pakaian yang bisa kami gunakan untuk salin supaya tidak terlalu hasem teuing. Tapi bukan cuma sandang pangan saja yang diberikan ibu si Kenny, melainkan juga dengan papannya, alias disuruh untuk tinggal bersama. Sedangkan si Victor yang baru pulang mendapati kamarnya sudah dalam keadaan teracak-acak dan beberapa benda yang hilang. Lantas si Victor pun bertanya pada si Atun yang menemuinya, siapa gerangan yang telah melakukan ini Tun? Si Atun yang memiliki renegan pun menjawab kalau waktu itu si Jade dan si Ethan yang masuk ke kamarmu. Tidak menunggu lama, si Victor pun langsung mendatangi si Jade yang sedang bermain biola. God, holy shit, this is great. This is great. That's mine. Give it back to me! Hey, all right. Calm down, man. Meskipun si Victor sedikit ngadat, si Jade yang ada keperluan penting pun mengejarnya seraya bertanya tentang simbol sambil menunjukkan sebuah foto yang dia temukan di gudang. Namun si Victor yang sudah kapalang nyeri hati, dia pun pergi meninggalkan si Jade tanpa menjawabnya, yang membuat si Jade jadi amak kepegung. Well, fuck you too! Wait, This is for Dad. Setelah mendapat pakaian baru dan membawakan beberapa pakaian untuk si Jim dan si Ethan, si Tabi melihat dua sosok bocil yang sedang memelongkannya. Mom? Start look. What's wrong? Wah, apa ini dampak dari gua sarang uka-uka itu, gengs? Dan setelah di rumah, si Julie pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi tadi dan apa yang sudah Mamah lihat. Sempat akan merahasiakannya, tapi si Julie memaksa dan inilah saatnya juga untuk si Tabi tidak menanggung beban sendirian. Dan faktanya, ini bukan kali pertama, melainkan si Mamah sebelumnya juga sempat mengalami ini ketika anak bungsunya baru meninggal. Selalu mendengar dia menangis dan terkadang dia berada di kamar. Namun bedanya, waktu itu terasa damai dan sejuk, lain dengan sekarang yang lebih terasa tidak bersahabat. Di sisi lain, si Alice menemui si Fatima di resto. Si Alice yang khawatir dengan kondisi si Fatima akhir-akhir ini, dia memutuskan untuk menikahi si Fatima tanpa akan menunggu lagi bisa keluar dari sini terlebih dahulu. The power of love, tidak peduli dalam kondisi apapun. Kalau kata si George mah, cinta itu buta, tapi pernikahan dapat mengembalikan penglihatannya. Kembali ke si Tabi yang melihat anaknya sedang... Wah, keke, itu mah kayak permainan boy-boyan yang di goa teh ya, gengs. Bener gak sih? Cool, huh?
Benar kan? Dan si Tabi kembali melihat dua bocil itu lagi sudah berada di halaman rumah. Lantas dia pun langsung buru-buru ngajak si Ethan untuk masuk ke dalam. Kapusing juga sangat dirasakan si Donna tatkala persediaan semakin menipis sementara perkebunan mininya juga gagal. Si Sarip yang datang hanya ingin sekedar curhat mengaitkan masa lalunya dengan saat ini yang dia anggap itu bukan sebuah kebetulan. Merasa ini ada kaitannya dengan penjelajahan si Sarip, si Donna pun bertanya apa yang telah terjadi di dalam hutan, Rip. Tapi si Sarip malah ngaleo saja seperti yang tidak mau membahasnya. Sedangkan si Kenny, dia yang entah mencari apa namun tidak menemukannya dan akan pergi ke basement untuk mencarinya di sana. Setiap rumah di sini tuh ada ruang bawah tanahnya kalau dipikir-pikir mah. Hi, Kenny. Si Kenny yang menemukan si Sarah, untungnya dia memberitahu si Sarip terlebih dahulu kalau di basementnya ada si Sarah. Lantas si Sarip yang melihat kebenaran itu semua ngahuleng. Lah, Neng, akang belangsak nyasar ke sumur, Neng enak-enakan di sini. Give us a minute, okay? All right. Cuma si Victor sang veteran yang sudah paham dengan situasi dan apa yang ada di kota dan di hutan, lain dengan mereka berdua yang masih dibuat bingung dengan kejadian aneh dan mengerikan di dalam hutan. Namun yang mau si Sarip tanyakan bagaimana si Sarah bisa tahu kalau Doraemon telah menanam pohon itu. Si Sarah menjawab kalau dia dikasih tahu oleh seorang anak dengan pakaian serba putih. Dia juga berkata kalau kedatangan kita ke hutan membuat mereka marah dan akan aman ketika di dalam pohon. Si Sarah merasa kalau anak itu sama-sama terjebak seperti yang mau membantu tapi dia sendiri tidak tahu caranya. Namun ada hal lain yang lebih penting, yaitu bagaimana caranya supaya semua orang bisa memaafkan dan menerima kembali si Sarah. Seraya akan pergi menemui si Kenny untuk membicarakan semua ini. Si Sarip pun menjelaskan pada si Kenny persis seperti si pastor yang menceritakan tentang si Sarah pada si Sarip di kala itu, di mana respon si Kenny juga sama dengan si Sarip. Namun bedanya si pastor dapat meyakinkan si Sarip dengan sedikit bukti yang membuat si Sarip percaya. Lain dengan saat ini, si Sarip kesulitan meyakinkan si Kenny kalau hanya dengan kata-kata saja ditambah obrolan harus terhenti karena si Sarip merasa seperti semu-semu puyeng, kepala nyut-nyutan. Boy! Boy! Whoa, hey! Hey! Guys, come on! Jeez. Scene beralih ke Ethan yang menuju ke rumah koloni bermaksud mau menemui si Victor untuk minta maaf karena telah mengacak-acak kamarnya tempo hari. Si Victor sedikit kecewa sama si Ethan karena telah masuk tanpa izin dan tidak melarang tegas si Jade membawa barangnya seraya ngusir si Ethan dikarenakan si Victor sendiri sedang sibuk menggambar. Jadi si Victor ini suka menggambar setiap kejadian yang telah dia alami ya gengs. Tujuannya supaya ketika dia lupa dapat dengan mudah untuk mengingatnya. Si AA, hulang-hulang, awas AA, kemarin rumah aku juga runtuh setelah hulang-hulang begitu persis banget seperti AA. Si Neng, bisa aja hati AA yang runtuh ini mah atuh Neng. Tapi dikarenakan si Ethan buru-buru pengen pulang, percakapan mereka pun harus berakhir. Kembali ke si Sarip yang sedang diperiksa si Christy. Jadi bagaimana nih gengs, bahaya atau tidakkah makhluk hidup yang ada di lengan si Sarip? Efeknya sejauh ini hanya membuat si Sarip pusing saja. Sementara si Jim yang sedang tarik pemikiran melihat rumahnya sudah ambruk. Tidak lama dari itu datang si Tabi ke sana. Si Jim yang sejatinya seorang insinyur wahana selalu memikirkan sebuah rancangan untuk suatu hal yang sepertinya tidak mungkin untuk dilakukan karena semakin aneh maka akan semakin menarik pengunjung. Kedengarannya memang sangat aneh tapi juga sangat mungkin kalau tempat ini adalah sebuah eksperimen gila yang entah siapa pencipta dan apa tujuannya. Pemikiran itu muncul ketika si Jim mendapat jawaban di radio waktu itu. Dia sangat yakin kalau yang terhubung dengannya di radio adalah seekor manusia. Dia tahu nama si Jim, juga tahu dengan penggalian yang keluarganya lakukan. Itu artinya ada orang yang sedang mengawasi kita di sini. Anyone else hear it? The voice on the radio? Not a good time, Jim.
You know why I'm here. Si Jim menemui si Donna karena waktu itu hanya si Donna yang juga mendengar suara di radio. Namun si Donna tidak ada sedikit pun ingin berkata menganggap teori si Jim ini lebih tidak manuk akal dari tempat goib ini. Yo wes, santuy atuh cece. Kalau begitu di mana radionya? Saya mau ambil. Tuh di kolong ris bang. Tetapi keributan kembali terjadi yang lagi-lagi dan lagi si Amang ini selalu terlibat. Pusing-pusing si Donna ngusir si Amang ini nyuruh dia untuk tinggal di dalam bis. Tapi si Donna masih berbaik hati dengan memberinya satu aljimah. Mamam tah, makanya jangan toksik gengs. Best of luck. Kembali ke si Sarip yang sepertinya sudah jag-jag lagi. Tapi tiba-tiba It's your move, Boyd. si Sarip mencoba meyakinkan dirinya kalau ini tidak nyata dan halusinasi belaka. Tapi apa boleh buat, si pastor terlihat seperti nyata dan nyambung ketika diajak curhat. Si Sarip disuruh supaya meneruskan perjuangannya akan keyakinannya terhadap si Sarah sebagai petunjuk supaya si Sarip bisa melindunginya. Dan jangan sampai si Kenny tahu kalau secara tidak langsung yang menyebabkan kematian ayahnya adalah si Sarah, karena itu akan semakin memberatkan. Nyuruh ngebohong si pastor ini gengs, tapi demi kebaikan cenah mah. Broken people don't survive here, boy. Scene kembali ke si Sarah yang ditemui si Kenny. Sepertinya kondisi yang dialami si Sarip tadi membuat si Kenny sedikit bersimpati dan mencoba percaya pada si Sarip. Namun si Sarah yang sudah tidak tahan lagi dengan situasi ini, dia juga sudah pasrah kalau harus dimasukkan ke kotak, memberitahu si Kenny tentang penyebab sebenarnya kematian ayah si Kenny. Something I need to tell you. Singkat cerita, si Kenny pun semunga huleng tarik setelah mendengar pengakuan si Sarah sambil melihat ke bekas ayahnya terkapar yang masih berceceran darah, diiringi dengan amek kepegung sambil melemparkan lencana Sarip pertanda dia mengundurkan diri dari deputi dan menginginkan keadilan yang seadil-adilnya, yaitu menghukum si Sarah dengan memasukkannya ke dalam kotak. Tidak terasa malam pun sudah keengkop tas ya. Uka-uka polontong geng. Sok kegantengan ini orang, sebel. Yeah. No, that's real fucking scary. We can't get in here because there's a fucking rock in the fucking window! Malesin elu mah. Yuk orang toksik macam dia mah gak akan punya temen. Tapi eta GGWP si Amang ini, para uka-uka saja sampai males ngadepin orang satu ini. You understand me? Where you going? Hey! Where are you going? Huh? Hey! Keesokan harinya, si Jim dan si Tabi datang untuk melabrak si Sarah. Namun si Sarip bertindak tegas dengan mengaitkan pendirian menara dan runtuhnya rumah mereka, membuat keluarga si Jim tidak bisa berbuat banyak selain memperingatkan si Sarah untuk tidak dekat-dekat dengan keluarganya lagi. Ever come? You're my family again. I swear to God, I will fucking kill you. Di sisi lain, si Jade ceritanya sedang meneliti simbol yang tidak lama datang si Victor ke sana minta untuk dimainkan biola untuknya yang akan dibarter dengan info tentang simbol, namun tidak di sini, melainkan di tempat yang sudah si Victor tentukan. Tempat di mana si Victor mengumpulkan semua kendaraan orang-orang yang telah mati dahulu kala. Di atas mobil keluarganya lah si Victor ingin dimainkan biola seperti yang selalu dilakukannya ketika kecil saat mendiang ibunya masih ada untuk menghilangkan rasa kesoakannya. Si Victor yang sudah merasa baikan dari rasa takutnya memberitahu apa yang dia tahu tentang simbol, kalau orang yang difoto dia bernama Christopher, yang ini mobilnya. Semua orang sangat menyukai dia karena beliau humoris, namun sesuatu terjadi padanya yang membuat dia berubah tidak ganteng dan humoris lagi, justru malah menyebabkan semua orang mati. Dan itu terjadi setelah dia melihat simbol tersebut. Si Victor bisa selamat di kala itu karena ibunya yang menyembunyikan si Victor di tempat yang tidak diketahui si Christopher. What were you fucking doing, Boyd?
Si Sarip menemui si Donna supaya dia mau mendukungnya dalam mempertahankan si Sarah, tapi si Donna tidak bisa melakukannya. Sebagai pemimpin rumah koloni, dia mencoba untuk adil dan hukum tetap harus ditegakkan, membuat si Sarip berada di posisi yang sangat sulit. Tanpa adanya koalisi, tidak sampai di situ, si Sarip juga mendatangi ibu si Kenny tentang keputusannya tidak akan menghukum si Sarah. Namun di tengah perbincangan si Kenny datang yang membuat si Sarip menyudahi percakapannya. Sedangkan si Tabi dia pinisirin dengan dua bocil yang selalu mendatanginya bermaksud mau ngajak mereka untuk main boy-boyan. I'm here. I'm here. I'm here. Who are you? I'm not afraid of you. Dan ternyata mereka bukan cuma dua melainkan ada banyak, sambil berkata angkoy, angkoy. Apa cenah tuh artinya, gengs? Nyari di Google juga gak ada arti angkoy. Si Jade yang lewat mendengar suara si Tabi berteriak dan bertanya, apa yang kamu lihat, Bi? Si Jade tidak kaget sama sekali karena dia sendiri sering mengalami itu. Tapi si Tabi mimisan, gengs, apakah itu perbuatan para bocil tadi? Si Sarip yang kembali ke rumah Bapak Katri, tiba-tiba saja dia melihat alat musik yang sama dengan waktu yang di tempat aneh di hutan Tea. Namun kali ini lengkap dengan penari baletnya yang ternyata walah ieu eta si Saripnya masih berada di resto, gengs, dan ngajungkel di sana. Wah, apakah ini sekedar halusinasi saja atau pertanda buruk? Si Sarip akan diantar ke puskesmas oleh si Kenny, tapi ketika di tengah jalan, tiba-tiba tangannya kembali terasa, tapi kali ini saat hendak akan ditunjukkan ke si Kenny, cacing-cacingnya tidak muncul dan kembali melihat paketan tukang musik ini. Anehnya, saat si penari sedang gutak-gitek, itu tidak terlihat sama sekali oleh si Kenny, sedangkan si Donna pergi ke kota untuk mengantarkan bahan makanan. Singkat cerita, malam pun tiba. Si Donna nginep di rumahnya si Kenny sambil masak buat di resto besok, menceritakan kalau stok bahan makanan sudah habis. Sebisa mungkin untuk berhemat dan jangan sampai krisis ini diketahui banyak orang karena hanya akan menimbulkan kepanikan. Sedangkan si Sarip dan si Kenny juga nginep di puskesmas sambil diperiksa si Kristi. Si Sarip kembali menceritakan kalau di lengannya ada semacam cacing yang hidup. Namun cacing itu saat ini sedang tidur kali ya, membuat si Kristi menganggap kalau si Sarip sedang mimpi seraya menemui si Kenny dan membahas cacing itu. Si Kristi nyuruh si Kenny supaya tenang dan jangan berlebihan. Si Sarip hanya kelelahan karena dia telah melewati banyak hal ketika di hutan. Tapi eta lain, di rumah koloni mereka sedang memperdebatkan soal makanan hingga terjadi sedikit keributan yang secara tidak sengaja membuat si Alice yang melerai terkena tublesan. God, oh fuck, I'm sorry. Si Alice pun mengalami pendarahan yang sangat hebat, harus segera mendapatkan penanganan medis. Mau tidak mau, mereka harus mengambil resiko jika mau si Alice selamat dengan membawanya ke puskesmas. Untungnya ada si Elgin sang pemberani yang meskipun sedari pagi hulang-hulang seperti ayam sakit, dia pergi keluar untuk membawa mobil. Meet me at the steps.
Cepat Jin, bisa sedikit ngebut enggak? Mana Neng mau nikah? Aduh Gusti, kumaha ieu? Setelah apruk-aprukan bawa mobil, akhirnya mereka sampai di puskesmas. Si Alice langsung ditangani si Christy. Dengan sedikit sentuhannya, si Alice pun bisa terselamatkan dan lolos dari maut. Namun karena pendarahan, si Alice harus secepatnya mendapatkan donor darah. Dan satu-satunya darah yang cocok di antara semua yang ada di situ jelas adalah ayahnya sendiri, yaitu si Sarip. Tapi si Sarip tidak bisa memberikan darahnya untuk saat ini dikarenakan khawatir kalau cacing-cacing yang ada di tubuhnya akan berpindah pada si Alice dan terjadi apa-apa pada si Alice. Situasi genting dan kekehnya si Sarip membuat si Kenny harus sedikit kasar dengan menodongkan bedil supaya si Sarip mau mendonorkan darahnya. God. Dan akhirnya semua perkataan si Sarip terbukti. Yang membuat semuanya tercengang, si Kenny nyuruh si Sarip untuk memindahkan cacing-cacing itu pada dirinya. Namun jelas itu bukan solusi. Tapi si Sarip kepikiran rencana yang sangat edan akan memindahkan cacing-cacingnya pada salah satu uka-uka. Jai langkung, jai langset. Di sini ada setan, setannya uka-uka. Hadir. Jampi-jampi yang sangat ampuh, mereka akhirnya muncul juga dengan kecepatan tangan si Sarip melakukan hal sama yang si Aki-Aki lakukan ke si Sarip waktu itu. My blood is your blood now, motherfucker. Para uka-uka pun seketika pergi setelah melihat satu rekannya meninggoy dan si Sarip bisa langsung melakukan transfusi. Setelah mendapatkan donor, si Alice pun terlihat lebih seger dan si Sarip kembali melihat keluar pada si uka-uka tadi. Namun mereka belum bisa memastikan si uka-uka itu meninggoy atau hanya pingsan dan hanya bisa menunggu sampai besok siang. Akan menjelang pagi, si Fatima yang sedang curhat pada si Christy tentang hasil tes pack tadi yang positif. Namun tiba-tiba si Kenny datang memberitahu kalau hari sudah caang. Beneran mokat, gengs. Untuk kedua kalinya si uka-uka pergi ke alam baka. Namun di sini ada dua pendapat tentang mau diapakan si uka-uka yang sudah mokat ini. Si Kenny menyarankan supaya secepatnya dibakar, sedangkan si Sarip yang menyarankan untuk dibawa ke dalam disetujui si Christy karena ini merupakan kesempatan langka untuk mencari tahu apa yang ada di dalam tubuh si uka-uka. Dikarenakan kalah jumlah, saran si Sarip lah yang akan mereka ambil dan akan merahasiakan ini semua setidaknya sampai mereka mengetahui sesuatu. No one gets in or out. Right. Di sisi lain, si Jim masih kekeh dengan suara radio dan eksperimen gila ini, minta si Tabi untuk mendukung gagasannya, tapi si Tabi tolak karena setelah apa yang sudah dia lihat dengan mata kepalanya sendiri selama ini, si Tabi sangat yakin kalau tempat ini bukan sebuah skenario atau rancangan yang seperti si Jim gagas. Kembali ke mereka yang akan mengotopsi si uka-uka, si Kenny masih tidak setuju dengan pembedahan ini seraya bertanya cacing itu telah pindah pada si uka-uka dan membuatnya sampai meninggoy. Lalu kemana cacing-cacing itu perginya sekarang? Apa mereka sedang berkompetisi untuk bisa masuk 10 besar? Namun belum juga sempat menjawab, si Mary tiba-tiba utah uger dan sepertinya tidak bisa ikut dalam pembedahan. Tapi tidak jadi masalah, si Sarip supaya secepatnya mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan si Christy. Kembali ke si Jim yang menemui si Randall. Jadi si Randall namanya, gengs, pantesan toksik. Si Jim yang melihat drone si Randall tadi punya sebuah ide seraya ngajak si Randall untuk pergi menuju ke TKP kecelakaan pada saat si Jim tiba di sini. Si Jim menjelaskan teorinya tentang tempat ini pada si Randall, orang pertama dan satu-satunya yang sepaham dengan si Jim. Bahkan si Randall sampai punya pikiran kalau di antara kita semua pasti ada mata-mata yang merupakan seorang informan dalam menjalankan eksperimen ini. Mereka akan mencari benda di mobil si Jim yang bisa menangkap sinyal tapi dengan bobot yang ringan karena akan memakai drone sebagai pengganti menara. Jadi mereka berencana akan mengungkap orang yang waktu itu terhubung di radio, gengs.
Di sisi lain, ternyata yang selama ini suka si Victor lakukan itu adalah mengecek pohon-pohon yang kembali bergerak dari tempat saat terakhir dia mengukurnya. Kembali didatangi si Ethan yang hendak akan minta maaf lagi, sedangkan si Julinya setelah menjenguk si Alice terlihat si Elgin yang lagi-lagi sedang hulang-hulang. Neng? Hey. Maukah Neng menemani AA yang sedang galau ini jalan-jalan, biar hati AA tidak rungkad lagi? Sedangkan si Mary kondisinya semakin buruk, tapi dia nyuruh si Christy untuk melakukan apa yang harus si Christy lakukan. Tak apa, aku mah hanya panas diri saja. Makanya kamu tuh jangan ngelem. Mereka pun kini mulai membedah si Uka-Uka, meski semua dareg-deg karena mereka yang ada di situ sejatinya sedang ketar-ketir ketakutan, hanya memberani-beranikan diri demi sebuah pencapaian baru. Bagai teh, apakah si Uka-Uka kembali hidup? Ternyata sarafnya yang tersentuh membuat si Uka-Uka gerak, tapi hal itu membuat si Kenny ngadat kalau kita seharusnya membakar saja si Uka-Uka ini. I got it. Si Christy yang mengejarnya memperingatkan si Kenny supaya tidak bertingkah seperti bocil karena si Uka-Uka itu sudah mokat. Namun bukan itu yang dikhawatirkan si Kenny, melainkan makhluk penyebab dari mokatnya sang Uka-Uka. Tapi karena mereka sudah setengah jalan, pembedahan pun akan terus dilanjutkan. Di sisi lain, si Mary sudah sedikit jag-jag. Namun dia yang sedari tadi terus memanggil-manggil tidak kunjung menemukan jawaban. Mungkin mereka di ruang bedah, lihat ajalah ke sana. Walah, yang benar-benar hidup kembali kah si Uka-Uka yang tadi? Ariel, run! Gobloi teng ngimpi, sieun beralih ke rumah koloni yang lagi-lagi tanaman Sidona kembali mati seperti menanam di tanah beracun. Tapi kabar gembira si Fatima membuat Sidona sedikit lupa dengan tanamannya. Si Fatima belum menceritakan ini ke siapapun, dia masih merasa bingung karena sebelum datang ke sini sudah didiagnosa kalau si Fatima tidak bisa hamil, merasa kalau semua ini ada hubungannya dengan tempat ini. Tapi Sidona mencoba meyakinkan si Fatima, tempat ini memang sangat mengerikan bagaikan mimpi buruk. Tapi ketahuilah, kebalikan dari mimpi buruk itu adalah keajaiban. Yeah! Scene kembali beralih ke si Tabi yang menemui si Jade karena dia penasaran kenapa si Jade terlihat biasa saja saat si Tabi sedang gogoleran sambil teriak-teriak sendiri. Si Jade pun menjelaskan kalau dirinya sering mengalami itu. Terakhir dia melihat sosok si Christopher sambil menunjukkan fotonya, dan setelah memperlihatkan simbol, si Tabi pun menceritakan kalau dirinya pernah melihat itu pada saat di dalam gua di bawah rumahnya. Mereka pun kini kembali akur. Selain mendapati pohon yang berubah, daun-daunnya juga telah hilang, dan setiap ada perubahan, itu pasti akan diikuti dengan hal buruk. Apakah hal buruk itu ada hubungannya dengan si Uka-Uka yang lagi mereka bedah, gengs? Setelah diseblak, ternyata organ si Uka-Uka ini layaknya manusia pada umumnya. Namun bedanya yang ini telah kering seperti sesuatu yang sudah dimuseumkan. Ditambah tidak ada darah, getah bening atau cairan apapun itu yang membuat pembedahan ini terasa sia-sia. Hey, stop! Setelah si Christy amuk-amukan, cairan dari kantung empedu si Uka-Uka keluar, membuat mereka kembali tersenyum karena ada secercah harapan yang bisa mereka teliti. Kembali ke si Julie, si Elgin malah menceritakan kejadian semalam pada si Julie, padahal sudah disuruh untuk tidak ember. Gak amanah nih si Elgin, tapi si Julie sudah berjanji tidak akan menceritakan ini ke siapapun. Di samping hulang-hulangnya si Elgin, ternyata dia sedang mengingat mimpinya di bis, seperti ada bagian cerita yang hilang, namun dia sendiri susah untuk mengingatnya, seperti ada sesuatu yang membuatnya lupa. Pantesan dari kemarin hulang-hulang terus, namun si Julie menganggap itu hal wajar mengingat si Elgin yang baru beberapa hari di sini dan semua orang di hari pertama mereka merasakan hal yang berbeda-beda. Seraya memberi sedikit tips yang biasa dilakukan si Julie saat rasa takutnya melanda, yaitu dengan berendam di air sampai batas telinga karena suara yang dia dengar seperti dirinya sedang berada di pantai sambil minum es kelapa. Singkat cerita,
Cobain siapa tahu beneran di pantai, tapi gak ada es kelapanya. Gak apa-apalah. Walah, Yeung, apakah si Elgin akan baik-baik saja? Tapi hal aneh selalu berawal dari musik itu ya, gengs. Scene berpindah ke si Kenny yang sudah di rumah, tapi tiba-tiba telepon di sana berbunyi yang membuat emaknya si Kenny olohok karena telepon tersebut tidak berfungsi. Ketika diangkat, suaranya mirip-mirip dengan yang di radio si Jim waktu itu. Dia mengatakan, mereka menyentuh, merusak, dan mencuri. Tak seorang pun di sini yang bebas. Mereka datang untuk 3. Kecuali kau hentikan melodinya. Si penelepon terus mengulang kata tersebut yang akhirnya ditutup si Kenny. Setelah melihat melodi itu, dia melihat langsung yang sudah dipenuhi dengan tongeret. Ternyata cuma mimpi, tapi luka yang disebabkan tongeret tadi terbawa ke dunia nyata, gengs. Scene kembali ke si Jim yang sedang merancang antena. Setelah selesai, mereka meninggikan antena menggunakan drone, namun drone tersebut tidak mampu membawa antena setinggi mungkin. Usaha mereka untuk mendapatkan sinyal pun kini harus kandas. Si Randall punya pikiran yang lebih ekstrim lagi kalau semua para korban uka-uka adalah mereka yang terlibat dengan eksperimen ini, karena setiap korban pasti selalu sudah terkapar tanpa pernah melihat proses pengacak-acakannya. Tujuannya supaya kita semua takut dan panik. Lalu bagaimana dengan insiden si Sarah dan saudaranya? Dia menyabat leher saudaranya di depan umum hingga mokat. Koploinya si Randall, dia menganggap insiden itu adalah sebuah pertunjukan untuk membuat situasi semakin ruwet. Si Randall juga bertanya siapa yang menyampaikan aturan kota pada saat si Jim tiba di sini. Boyd, Donna, Father Khatri. Sedangkan si Jade minta diantar ke tempat si Tabi melihat simbol yang berasal dari dalam gua itu. Si Jade merasa sedikit kesal karena si Tabi yang berada di gua bersama si Victor, dan si Victor tidak menceritakan ini kepadanya. Sedangkan si Victornya sendiri mengunjungi si Ethan untuk memberikan sweater bekas dirinya dulu ketika bocil. Wanna come? Nice jacket. Thanks. Si Sari pergi ke rumah koloni. Di samping ada perlu sama si Donna, dia sekalian melihat keadaan si Alice yang sudah semakin membaik. Malah dia seperti yang sedang happy, tapi si Alice belum mau menceritakannya karena keburu datang si Donna. Corey said you were looking for me? Si Sarip minta si Donna untuk memberikan pekerjaan apa saja pada si Sarah karena dia khawatir dengan kondisinya saat ini. Mungkin dengan sedikit kesibukan bisa membuat lupa dan lebih baik. Sedangkan si Donna mengeluhkan akhir-akhir ini dia banyak sekali mendapat masalah di rumah koloni. Mulai orang-orang yang sudah mulai putus asa, ODGJ yang dikurung, yang nubles si Elistea ya gengs, dan terakhir si Elgin yang hampir mokat tenggelam di kamar mandi. Tapi syukur Jin, kamu baik-baik saja. Dia pun menceritakan kejadian semalam pada si Sarip. Si Sarip sedikit menghiburnya dengan penemuan tentang cairan si uka-uka yang dia anggap itu mungkin layaknya sebuah racun untuk membunuh uka-uka yang lainnya. Namun belum memikirkan cara untuk mengetesnya tanpa harus ada korban. Si Elgin menyarankan untuk menggunakan bedil layaknya membuat magazin khusus dengan cairan tersebut. Kembali ke si Victor yang ikut dengan si Ethan tadi. Si Ethan menemukan mainan dalam sweater yang dikasih si Victor tadi. Itu mengingatkannya pada sang bunda yang memberikan mainan tersebut sebelum kepergiannya di kala itu. Tapi tidak lama dari itu datang si Jade dan si Tabi. Si Jade masih kehel sama si Victor karena barternya tidak adil. Seraya adat-adatan sambil ngejar si Victor yang menghindar. Kenapa kamu gak menceritakan semua yang kamu tahu? Apa kamu gak mau pulang ke rumah? This is my home. Victor! Sudah keracunan teori si Jim si Randall ini, mereka mendatangi si Sarah untuk menginterogasinya terkait insiden berdarah di kala itu. Tanpa basa-basi si Randall nyeletuk, "Saudaramu masih hidup kan?" Bagoy, tetapi eta kedatangan si Donna semakin meyakinkan si Randall. Dia menganggap si Donna akan menggagalkan interogasinya, yang padahal si Donna mau memberikan pekerjaan sesuai permintaan si Sarip tadi dan nyuruh mereka berdua supaya angkat kaki dari sini sekarang juga.
Mereka keluar dalam keadaan ngutruk, tapi si Jim punya rencana untuk membuktikan asumsi si Randall. Bagaimana kalau kita perhatikan para uka-uka saat malam hari? Apa yang akan mereka lakukan ketika tahu tidak ada yang memperhatikan? Apakah akan ngopi sambil malabar? Seraya nyuruh si Randall supaya untuk beraktivitas seperti biasa, jangan sampai mencurigakan dan menyelinap keluar ketika malam sudah mulai poek. Kita bertemu lagi di mobil dan akan bermalam di sana. Si Jim pergi ke resto karena keluarganya pasti ada di sana. Namun si Tabi tidak ada karena sedang ngejar si Victor tadi. Si Jim nyuruh si Julie supaya menyampaikannya pada si Tabi kalau malam ini dia akan nginep di mobil untuk melakukan riset yang mungkin bisa membuat kita keluar dari tempat terkutuk ini. Saat akan pergi, si Donna memperingatkan si Jim supaya melupakan suara radio itu, jangan melibatkan si Sarah, apalagi menaruh teori itu di dalam kepala si Randall. Karena dia tipe orang yang keras kepala dan nekat, tapi si Jim tetap kekeh karena dia merasa layaknya seperti orang-orang di sini pada umumnya yang sedang mencari jalan untuk bisa keluar dari sini. Si Victor yang sudah kembali ke rumah koloni, dia masih sedikit hulang-hulang. Yang tidak lama dari itu, si Tabi datang menemuinya. Dia bertanya kenapa si Victor tidak memberitahu si Jade tentang simbol di dalam gua. Alasan si Victor seharusnya mereka tidak mencari jawaban karena mereka tidak akan pernah kembali lagi. Sambil bercerita tentang ibunya, kalau dia juga berkata bahwa kita akan pulang di malam saat hal buruk terjadi. Dia juga mengatakan sesuatu pada si Victor, tapi si Victor sendiri lupa karena kalau sudah lupa suka tidak ingat. Pictures, mate. Do you know where you put them? Sedangkan si Sarip, dia menemui si Kenny seraya bertanya bekas luka di lengan si Kenny. Ah, enggak, ini mah cuma digigit bagong saat tadi tidur. Si Sarip bermaksud ngajak si Kenny untuk merealisasikan ide si Elgin. Dan di puskesmas itu sendiri, si Mary sedang ngagibrig karena melihat sesuatu yang tidak jelas terlihat telah terjadi di ruang bedah. Si Sarip dan si Kenny yang akan pergi ngecek. Jika terjadi sesuatu, kalian harus segera lari keluar. Ada yang gerak-gerak, gengs, di dalam tubuh si uka-uka yang tertutup kain, dan ketika dibuka... Wah, lah yung, dari mana asal tongeret-tongeret ini, gengs? Apa makhluk yang hidup di lengan si Sarip itu telur-telur tongeret? Yang menetas ketika dipindah ke si uka-uka, si Kenny akhirnya menceritakan mimpinya kalau tongeret-tongeret itu muncul setelah si Kenny mendengar musik lalu menyerangnya. Anehnya, luka yang dihasilkan dalam mimpi terbawa ke dunia nyata, tapi tidak lama dari itu si Donna datang untuk mencari si Christy seraya bengong karena melihat si Sarip dan si Kenny juga ada di sini dengan ekspresi mereka yang sedang panik. Si Sarip pun menunjukkan si uka-uka pada si Donna yang meski si Donna sedikit kecewa karena hal sebesar ini dia tidak diberitai, tapi si Sarip sudah minta maaf dan tidak akan mengulanginya. Nah loh, kemana perginya para tongeret-tongeret itu, geng? Sementara di situ tidak ada ventilasi, pintu juga tertutup rapat dan mereka pun kini memutuskan untuk membakar si uka-uka sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Entah bagaimana si Sarip punya firasat buruk supaya semua orang tidur dengan cara bergilir. Si Christy juga akan ngungsi ke rumah koloni sementara si Sarip akan bersama si Sarah. Dan itu terlihat oleh si Randall yang sedang noong. Makin liar aja nih pasti pikiran si Randall setelah melihat ini. Kembali ke si Tabi yang akan melihat gambar si Victor, ternyata si Victor simpan di mobilnya. Si Victor sangat ingin membantu si Tabi tapi dia takut mungkin masih trauma, belum siap untuk mengingat itu semua. Victor, what's wrong? What's wrong? No, please. Hey, it's okay. Dan barulah si Victor ingat kalau dia punya saudari dan gambar-gambar beserta mainan itu juga ternyata milik saudarinya. Si Victor tidak mampu menjaga saudarinya yang berlari mengejar si Mama dan hanya bisa berdiam diri saja di sana. You need to protect her. No. Victor, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. No. Yes, it's okay.
Si Randall mendatangi si Donna dengan muka manisnya seraya minta maaf dan akan memperbaiki hubungannya dengan sedikit obrolan santai di suatu tempat. Apa cina yang direncanakan si Randall? Gak percaya sih kalau dia benar-benar akan tobat. You know, I thought I got into... I mean, it's one thing having monsters come out of the forest. Kembali ke si Tabi yang setelah mengeluarkan semua gambarnya, ada satu gambar yang menarik perhatian si Tabi yang ternyata itu gambar mercusuar yang pernah si Sarip dan si Sarah lihat. Si Victor menjelaskan kalau kata saudarinya, si Mamah pergi ke menara itu untuk menyelamatkan anak-anak yang terkunci di menara. Si Sarip dan si Kenny setelah membakar si Uka-Uka tadi, mereka juga bertemu dengan si Julie dan yang lainnya. Tapi eta si Kenny tiba-tiba mendengar sesuatu. Sedangkan si Jim yang sudah ada janji dengan si Randall, betapa herannya si Jim karena melihat mobil rumah koloni ada di situ juga. Yang ternyata Jim? Randall, what the fuck? bagus ya Randall, dia nyandra si Donna karena mau melihat bagaimana reaksi si Uka-Uka ketika melihat si Donna. Apakah akan digoreng atau disate? Karena si Randall punya pikiran si Donna adalah mata-mata eksperimen ini. Sedangkan orang yang berteriak tadi minta tolong, dia bernama Reggie. Betapa mengerikannya teror baru ini. Korban dari makhluk yang belum diketahui ini sebenarnya hampir sama seperti yang disebabkan oleh si Uka-Uka. Bedanya ini terjadi ketika dia sedang tidur, tidak pandang siang atau malam. Dan Aljimah juga tidak berlaku. Namun sebelum ini terjadi, si korban selalu berteriak-teriak dan mengatakan sesuatu secara berulang-ulang dengan keadaan dia masih tertidur. Setelah itu tiba-tiba kepalanya retak dan tubuhnya terkoyak begitu saja. Si Sarip bertanya dia berkata apa, dan kata-kata itu sama seperti waktu ditelepon dalam mimpi si Kenny. Wah, apakah ini disebabkan oleh para tongeret, gengs? Si Sarip minta si Ethan untuk pulang duluan sementara mereka berkumpul untuk kongres dadakan membagi tugas untuk memberitahu semua orang supaya tidak ada yang tidur malam ini. Untung si Julie memberitahu si Sarip kalau ayahnya berada di mobil. Come on boy, si Donna dalam bahaya. Dan di TKP si Donna itu sendiri, si Jim mencoba menyadarkan si Randall kalau tindakannya sangat membahayakan si Donna. Sempat akan dihentikan si Jim, namun kondisi si Jim yang masih terluka, dia tidak mampu menghentikan si Randall. Si Sarip datang tepat waktu dan bisa membebaskan si Donna. Namun waktu mereka tinggal 5 menit lagi sebelum hari mulai poek, kita harus segera bergegas pulang. Benar-benar si Randall ini, Sin beralih ke si Julie yang sedang nunggu ayahnya. Namun dikarenakan hari akan segera poek, mereka harus segera masuk ke rumah. Sedangkan yang nemenin si Sarah jadinya si Kenny karena si Sarip yang tak kunjung datang juga. Wah, benar-benar kacau, gengs. Masalahnya ini bukan tongeret biasa. Tongeret ini bisa muncul dan menghilang begitu saja. Menyerangnya juga di alam bawah sadar. Begitu juga di rumah koloni. Si Reggie menceritakan kejadian di rumahnya dan sesuai instruksi si Sarip supaya kita harus bergadang. Si Christy minta satu kamar untuk ditempati supaya si Mary bisa istirahat. Sedangkan mereka terpaksa harus nginap di mobil. Mendengar cerita dan kasus baru dari si Sarip, si Randall semakin menjadi-jadi dan terpaksa harus memborgolnya demi keamanan. Kembali ke rumah koloni, si Christy menempati kamar yang suka digunakan orang rese. Ketika pertama kali tiba di sini, si Christy juga minta bantuan si Alice untuk mengambil beberapa persediaan dan kebutuhan lainnya. Sedangkan di rumah ibu si Kenny, si Tabi dan si Jade sedang menelaah gambar-gambar saudari si Victor. Beberapa keanehan di kota ini ada di gambar, gengs. Dan itu bukan murni imajinasi si bocil ya, melainkan atas pengalaman ibunya yang digambar oleh si bocil. Salah satunya menara mercusuar yang membuat si Tabi penasaran karena dia sempat mimpi seperti berjalan di menara yang sama pada gambar. Ditambah si Victor yang menjelaskan kalau ibunya mau menyelamatkan para bocil di menara tersebut. Karena itu adalah jalan satu-satunya supaya kita semua bisa keluar dari tempat ini. Si Tabi jadi teringat dengan bocil-bocil yang selalu menampakkan dirinya pada si Tabi. Bagaimana kalau tujuan mereka itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan minta pertolongan pada si Tabi.
Kembali ke mobil, situasi memaksa si Sarip untuk menguji cairannya, mendapat saran dari si Donna supaya si Randall yang melakukannya, karena apapun hasilnya, secara otomatis kita telah menyingkirkan satu masalah. Cakep ya si Donna. But make up your mind. They're coming. They're over here too. How many are there? Showtime. Mamam tah belekok tapi keanehan kembali terjadi. Tidak biasanya para uka-uka hulang-hulang seperti itu. Mereka seperti tidak berani untuk mendekat ke mobil dan tidak lama dari itu terdengar kembalilah suara musik misterius itu. Si Mary juga sedang amuk-amukan sendiri. Dia merasa ada sesuatu di kamar ini, namun si Christy menganggapnya itu hal wajar karena si Mary yang merupakan orang baru. Setelah tersadar, si Mary pun minta maaf dan minta si Christy supaya mengikatnya seperti orang baru yang rese pada umumnya. Tidak berhenti di situ, rumah koloni benar-benar kacau dengan rusuhnya si Reggie yang sedang sangat ketakutan dan terpaksa harus mengamankannya kembali ke mobil yang masih dibuat riuh juga oleh suara musik karena dari pengalaman si Sarip, setiap kali mendengar musik itu, hal buruk akan terjadi. Dan benar saja, sesuatu dari bawah seperti yang sedang menggedor-gedor. Padahal di bawahnya itu tanah, geng. Si Randall yang panik memecahkan kaca lalu keluar dari mobil yang secara terpaksa mereka juga harus keluar dari sana. Saat si Sarip sedang mengalihkan perhatian, tiba-tiba almarhum si Abby muncul dan berkata kembali padaku. Setelah itu dia menghilang kembali. Sedangkan si Randall yang terpisah bukan uka-uka lagi yang mengejarnya, melainkan What the fuck? kembali ke rumah koloni. Si Fatima yang bisa mengendalikan situasi dapat pujian dari Nini bernama Tilly kalau si Fatima ini pasti akan jadi ibu yang hebat. Si Tilly yang sudah berpengalaman dengan 4 anak dan 7 cucu bisa tahu orang hamil hanya dengan melihatnya saja. Dan secara tiba-tiba si Elgin juga mengingat bagian mimpi yang terlupakan diiringi dengan kembalinya si Donna ke rumah koloni. Donna's back. Sementara si Mary yang sudah diikat, dia merasa haus dan akan diambilkan minum oleh si Christy. Namun saat si Christy sudah keluar dari kamar, tiba-tiba wah, tongeret-tongeret masuk via celah kecil jendela, gengs. Faktanya, padahal tidak terjadi apa-apa dan tongeret-tongeret itu juga tidak ada. Namun, seperti yang sudah-sudah, efek dari tongeret itu benar-benar nyata. Seketika, bola mata si Mary pun berubah dan tidak sadarkan diri. Si Alice datang nyuruh si Sarip supaya mendengarkan dongeng si Elgin kalau bagian mimpinya yang lupa adalah seorang anak-anak berpakaian putih yang terus mengulang kata yang sama. Mereka datang untuk 3, kecuali kau hentikan melodinya. Kata-kata tersebut mengingatkan si sopir bis pada neneknya yang suka melantunkan kata-kata tersebut dalam sebuah nyanyian. They touch, they break, they steal. No one here is free. Here they come for 3. Unless you stop the melody. Scene kembali ke si Tabi yang masih membahas gambar. Tapi tiba-tiba hal sama dengan si Mary terjadi juga pada si Julie. Padahal si Julie sedang tidak sendiri ya gengs. Bagaimana cara si tongeret-tongeret ini memilih targetnya? Apakah random gengs? Dan apa yang akan terjadi pada mereka setelah keentripan tongeret? Apakah akan bernasib sama seperti istrinya si Reggie? Karena film pun berakhir sampai di sini. Belum ya? Haha, kena prank. Tapi penasaran gak sih? Penasaran dong. Receh lu mah.
Baperan singkat cerita, hari pun sudah caang kembali. Terlihat mereka bertiga yang sudah di rumah si Kenny bermaksud mau melihat keadaan si Julie. Si Sarip yang sedang tarik pemikiran, kebingungan harus berbuat apa dan bagaimana cara mengatasinya. Hey, where you going? We need to talk to Sarah. Di sisi lain, si Donna membawa si Elgin dan si Amang ini untuk mencari si Randall dan barangkali saja juga menemukan uka-uka yang mungkin terbunuh lagi oleh peluru khusus. Namun yang mereka temukan hanya si Randall saja dengan kondisi sama seperti yang lain yang terkena serangan tongeret. Yang ternyata mereka berteriak di waktu yang sama. Sarip dan si Kenny sudah bersama si Sarah menjelaskan sedikit kalau ini berawal dari pohon Doraemon itu yang berakhir di sebuah tempat yang merupakan asal-muasal musik dan teror baru ini. Si Sarip mengajak mereka pergi ke tempat di mana si Sarip keluar dari tempat misterius itu. Right here, then there was a hole that went down 40, 50 feet. Now, there was someone chained to a wall right here. This whole thing was a... I can hear it. The music. Si Sarah kini bisa mendengar suara musik itu dengan jelas. Tepat di bebatuan ini bukan hanya musik, si Sarah juga mendengar teriakan mereka dengan sesuatu yang sepertinya sedang menyakiti mereka. Ini mah seperti si Sarip harus mencari cara supaya bisa kembali ke tempat misterius itu lagi ya gengs. Untuk menghentikan musiknya, tapi bagaimana caranya? Masuk ke pohon Doraemon juga belum tentu kembali berakhir di tempat itu lagi. Come on. Sedangkan di rumah koloni, si Tilly sedang memimpin meditasi bermaksud untuk menghilangkan rasa takut dan si Donna nyuruh sekuritinya untuk menyimpan semua senjata ke gudang. Lain lagi dengan si Tabi yang ngajak si Jim untuk keluar karena ada hal yang mau dibicarakan, yaitu tentang menara pada gambar Thea. Si Tabi bermaksud akan pergi ke sana sekarang juga karena dia tidak sanggup melihat keadaan putrinya dengan harapan walaupun tidak menemukan jalan keluar, setidaknya bisa menyelamatkan si Julie. Sempat ditolak si Jim karena pengalamannya berteori hampir saja membunuhnya. Ditambah yang dilakukan ibunya si Victor saat pergi ke sana dia tidak pernah kembali lagi. Hal itu sangat tidak diinginkan si Jim terjadi pada si Tabi. Tapi si Tabi tetap kekeh, sudah tidak menghiraukan lagi apa yang akan terjadi. Yang penting anaknya bisa selamat. I have to try this, Jim. Si Tabi pun minta si Victor untuk mengantarkannya ke tempat menara itu berada. Tapi dia tidak tahu jalan menuju ke sana. Si Victor hanya tahu jalan ke pohon botol saja. Pohon yang ditemukan si Sarip dan si Sarah Thea gitu gengsnya saat penjelajahan hutan. Can you give us a second? I know, baby. Di saat semua orang panik, si Fatima buru-buru ngajak si Alice menikah karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Syukur-syukur si Sarip berhasil menemukan jalan keluar. Atau mungkin sebaliknya, ini akan menjadi akhir buat kita. Maka aku ingin itu berakhir denganmu. Sakral banget nikah di kota gaib. Sementara si Jade, dia sedang mencoba pemikiran baru akan melihat simbol dari sudut pandang yang lain. Tapi tiba-tiba saja muncul si pemilik bar. Kasusnya sama dengan si Sarip dan Bapak Katri ya gengs. Namun si Jade tidak terkejut sama sekali akibat stres yang sudah terlalu berat. Pasti sebentar lagi juga kamu akan menghilang dengan sendirinya. Layaknya Bapak Katri, Tom, si pemilik bar juga memberi saran kalau si Tabi melihat simbol di gua itu, seharusnya si Jade sudah tahu apa yang harus dilakukan. Intinya mah, si pemilik bar nyuruh si Jade pergi melihat langsung gambar simbol yang berada di gua. Sedangkan si security ini yang tadi disuruh si Donna untuk menyimpan senjata, tiba-tiba saja si Reggie datang ke situ. Wah, bahaya gengs, apa dia sudah stres? Apa dia akan melakukan hal sama seperti si Abby yang lakukan dengan senjata yang dibawanya? Di sisi lain, si Jade benar-benar nekat mengikuti saran si pemilik bar dengan tali yang dia ikat bertujuan supaya dengan mudah bisa keluar bila hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam sana. Setelah di dalam, anehnya sekarang tidak ada uka-uka yang sedang malolor, justru yang muncul malah para bocil yang selalu menampakkan dirinya pada si Tabi.
Masih dengan kata angkoinya, gengs, ternyata para bocil ini berjumlah 7 dan semua yang barusan dilihat si Jade pun seketika menghilang kembali. Tapi situasi sudah semakin tidak terkendali, mulai si Sarip yang amuk-amukan di rumah Bapak Katri atas merasa bersalahnya karena teror baru ini. Secara logika, si Sarip lah yang mendatangkannya. Tapi si Donna datang menemui si Sarip mencoba menenangkannya. Teror baru mengerikan ini memang si Sarip yang membawanya. Tapi tidak bisa dipungkiri semua orang bisa bertahan selama ini itu berkat kedatangan si Sarip yang membawa perubahan besar di sini. Si Donna juga memberitahu si Sarip kalau anaknya si Alice akan segera menikah supaya si Sarip mengesampingkan dulu masalah ini dan menghadiri acara tersebut. Sedangkan si Tabi sudah memulai perjalanannya menuju ke pohon botol, namun si Victor lupa ingat. Lupa di mana pohonnya. Ingat setelah mendengar bunyinya. Apakah pohon tersebut telah bergeser? Si Victor pun bercerita kalau disinilah dia menemukan jasad ibunya. Dia tidak berhasil sampai masuk ke pohon, membuat si Tabi ngahuleng karena dia belum tahu ada pohon Doraemon. Si Victor pun menunjukkan pohon tersebut yang ternyata pohon botol ini juga salah satu pohon Doraemon. Si Tabi baru ingat kalau waktu itu kalian selamat berkat pohon ini dan jawabannya adalah benar. Kita tidak tahu akan berakhir di mana setelah masuk. Bedanya, pohon botol ini sangat istimewa, hanya ada satu tujuan setelah masuk, yaitu menara yang ada di gambar dan mimpi si Tabi. Sebelum pergi, si Victor juga memberi bekal ke si Tabi. Nih, seadanya saja, tadinya mau dibekelin seblak gurinyai, tapi gak sempat bikinnya. Sumpah ini sudah mau selesai, gengs, filmnya. Apakah si Tabi akan berhasil atau malah terjebak di sana, tidak bisa kembali ke kota lagi? Pohon-pohonnya juga terlihat beda ya, gengs, lebih segar dan rindang. Pernikahan pun akan segera dimulai dan si Sarip juga sudah datang ke sana untuk menghadiri. Teng 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 teng. Teng, 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 teng. Au. Mereka pun sekarang sudah resmi jadi suami istri. Kado dari AB Channel mah tonggeret dan uka-uka saja. Tapi si Sarip malah semunga huleng. Dia teringat sesuatu tentang tempat misterius itu dan buru-buru pergi dari sana. Love you too. Ngambil obor itu teh, gengs, tapi tiba-tiba si Regi menodongkan shotgun pada si Sarip. Dendam pribadi karena si Sarip yang telah menyebabkan istrinya meninggal, dia akan menuntut balas dengan mengdor si Sarip. Si Sarip terpaksa harus membunuh duluan si Regi, tapi kuatlah si Sarip mah mantan TNI AD, gengs, jangan salah. Dengan sedikit kesakitan, si Sarip kembali ke tempat dia keluar dari tempat misterius itu. Oh yes, oh no, ternyata begitu cara kerjanya tempat misterius itu. Musik pun kini bisa terlihat dan terdengar jelas, tapi si Aki-Aki sudah tidak ada dan digantikan dengan mereka yang terserang tongeret. Si Sarip hanya perlu menghancurkan musiknya dan teror ini akan segera berakhir. Tapi lagi-lagi si Tabi muncul. Rip, gak usahlah kamu sok-sokan jadi pahlawan. Nanti bagaimana nasib para superhero kalau kamu ikut-ikutan jadi pahlawan? Super juga enggak kamu teh. Sudahlah, jangan terlalu berharap karena harapanlah yang membuat semua orang terjebak dan menderita di sini. Tapi cuma si Abby doang sih yang selalu tidak mendukung. Lain dengan Bapak Katri dan si Tom pemilik si bar. Tibaliknya. Si Sarip berhasil melawan godaan dari penampakan istrinya yang membuat mereka semua akhirnya tersadar kembali. Suara-suara tongeret juga sudah tidak terdengar lagi, menandakan kalau teror tongeret telah berakhir. Nah, anjing ini dari pertama si Sarip datang ke kota, dia seperti selalu ingin menunjukkan sesuatu pada si Sarip. Kembali ke si Tabi yang sudah berada di dalam menara, sama banget dengan yang ada di mimpinya dan suara angkoi terus berkumandang dari ujung menara. Tapi setelah si Tabi sampai di puncak menara, tak tiba-tiba. This is the only way.
Wah, apakah si Tabi akan muadar, geng? Sebenarnya bocil itu baik atau jahat sih? Selama ini padahal dia selalu membantu, tapi kali ini kenapa nyuntrungin si Tabi dan berkata kalau itu adalah cara satu-satunya. Tapi melihat dari tempat dan peralatan medis itu terlihat seperti rumah sakit. Kita tahu di kota gaib semua peralatan terbatas, tidak ada alat yang seperti ini dan ternyata si Tabi berhasil keluar dari kota gaib itu. Si Tabi kini berada di rumah sakit Sumber Sehat kalau 3 hari yang lalu sepasang pendaki menemukan si Tabi di dalam hutan dengan keadaan terluka parah. Tamat, gengs. Gimana? Apa kalian merasa seperti sudah makan tidak minum? Apakah si Tabi akan mencari pendaki yang menemukannya untuk minta diantar ke sana bertujuan akan mencari jalan untuk kembali ke kota gaib dan membawa semua orang untuk comeback? Sebenarnya sudah ketebak ya, gengs, kalau kunci jalan keluar ada di si Victor karena dia orang paling lama dan yang paling tahu tentang segala hal di sana. Atau mungkin si Victor sendiri sudah tahu jalan keluarnya memang di sana dan sebenarnya juga ibunya tidak meninggal, melainkan bisa keluar lewat menara itu. Sengaja dia tutupi karena dia pernah berkata kalau rumahnya adalah di sini. Tujuannya supaya dia tidak kesepian di sana. Tapi kateuing atuh, coba pendapatnya menurut kalian dan akan seperti apa di season 3-nya nanti? Celah, sekian dulu untuk pembahasan kali ini dan bye-bye. Jangan lupa subrek.